Udahlah, terserah siapa sekuat-kuatnya backingan Roy Suryo, siapa deh, SBY, AHY, terserah. Nggak peduli kita. Kalau sudah melakukan pelecehan terhadap unsur-unsur agama seperti ini, SARA gitu ya, ini pasti gampang masuknya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang semakin hari semakin menunjukkan kualitas dirinya sendiri. Cerita-cerita semacam itu menurut saya jadi mirip sekali dengan cerita mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo. Ada yang kepancing kayaknya itu ya. Ya karena semakin hari gitu ya, Roy Suryo ini semakin menunjukkan betapa nggak berkualitasnya dirinya sendiri gitu. Dan kita jadi tahu, jadi kebuka mata kita bahwa orang seperti ini mestinya nggak pernah menjadi menteri di Indonesia. Tapi faktanya dia mantan menteri kita. Sejarah sudah menuliskan itu. Udah terlanjur gitu. Karena ke depan gitu ya, untuk posisi apapun di Indonesia, dia kalau mau jadi DPR, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, atau kepala desa sekalipun, gak ada yang cocok sama dia. Paling cocoknya ya kepala rumah tangga lah. Itu pun karena udah terlanjur itu ya. Ya karena apa yang mau kita harapkan dari seorang pejabat yang tidak bisa memberikan teladan kepada masyarakatnya? Kan gak ada gitu. Lah terus ngapain kita angkat sebagai pemimpin, sebagai pejabat di Indonesia? Malu-maluin aja gitu. Dan belakangan Roy Suryo ini menyebarkan meme penghinaan terhadap umat beragama Buddha. Jadi ada meme di Borobudur, di patung Borobudur, itu kemudian diedit sedemikian rupa menjadi wajahnya Pak Jokowi. Ini disebarkan sama mantan menteri. Saya udah gak ngerti lagi deh. Karena kalau orang nggak berpendidikan gitu ya, orang yang nggak punya pemahaman terkait edit-editan, orang nggak bisa baca misalkan, kita bisa maklumi gitu. Tapi ini kan pakar telematika, mantan menteri, udah tahu itu editan, disebar sama dia. Aneh gitu, cara berpikirnya aneh gitu. Dan dalam klarifikasinya, Roy Suryo mengatakan bahwa ini bukan saya yang bikin, ini orang lain yang bikin, dan saya sudah posting. Saya cuma ambil katanya. Saya ini ngerti undang-undang ITE. Susah ya membedakan antara orang-orang yang ngerti dan orang-orang yang ngeyel. Ya karena dengan segala pemikiran Roy Suryo, dia merasa nggak bersalah gitu. Dia simpan URL-nya gitu ya dari postingan asli yang membuat meme itu. Nanti sewaktu-waktu kalau memang dibutuhkan, dia sudah ada. Ya soal hukum itu biar dijelaskan sama orang-orang yang paham hukum gitu nanti gitu ya, atau orang lain lah, bukan saya. Tapi dalam pengalaman kita, yang namanya menyebarkan, pihak penyebar itu juga biasanya ditangkap di penjara juga. Yang bikin juga di penjara, yang nyebarin juga di penjara biasanya gitu ya. Ambil contoh misalkan dalam kasus video porno Ariel dan Luna Maya gitu ya. Itu kan yang bikin Ariel gitu ya. Yang nyebarin orang lain. Nah, yang nyebarin ini ditangkap di penjara. Arielnya di penjara juga. Maka dalam kasus ini, dalam bayangan saya, Roy Suryo dan yang ngebuat meme ini juga mestinya sama-sama ditahan. Biar adil gitu kan. Tapi itu kan urusan hukum gitu. Nah, urusan soal etika dan pola pikir yang logis, ini bagi saya aneh gitu. Karena Roy Suryo merasa nggak bersalah dengan ini. Padahal dia menyebarkan meme ini bukan hanya dengan caption melawan atau menolak gitu. Dia malah ikut menertawakan dan menganggap bahwa meme ini, yang meme pelecehan ini, sebagai kreativitas katanya. Dan dia merasa lucu. Dia tulis tuh lucu, pakai caps lock, huruf besar semua. Lucu kata dia. Dia terus kemudian menertawakan. Kan aneh gitu ya. Ada umat beragama lain dilecehkan sedemikian rupa, ditertawakan sama Roy Suryo. Ini lucunya di mana gitu?
Lu orang dilecehkan kok kamu malah tertawa sih? Gimana ceritanya gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir gitu ya, mungkin maksudnya Roy Suryo menertawakan ini, dia tuh ingin menertawakan Presiden Jokowi gitu. Tapi dia nggak sadar bahwa objek dari yang ditertawakan itu adalah patung Buddha yang sangat dihormati, sangat sakral dan bagian dari agama Buddha gitu. Yang sangat dihormati, disucikan gitu. Ya orang kan kalau ke Borobudur, kalau umat Buddha gitu ya, mereka meditasi, beribadah di sana. Nah ini dilecehkan sedemikian rupa. Sama Roy Suryo ditertawakan. Aneh gitu. Panci banget lah. Kalaupun misalkan Roy Suryo ini ingin menertawakan Pak Jokowi gitu ya, ya ambillah editan-editan yang lain gitu, yang tidak menyinggung umat agama Buddha atau tidak menyinggung umat agama yang lain atau suku-suku yang lain. Ambillah misalkan panci. Misalkan ada panci, kemudian di pinggir-pinggirnya diedit gambarnya Jokowi gitu ya. Bisa itu. Bisa disebarin gitu. Dan cocok targetnya gitu untuk menertawakan Pak Jokowi misalkan. Dan gak akan ada orang tersinggung gara-gara panci gitu. Ibu-ibu juga gak akan tersinggung. Orang-orang yang sering pakai di restoran juga gak akan tersinggung dengan panci. Dan gak akan ada istilah penistaan panci. Gak ada. Yang tersinggung paling ya Roy Suryo sendiri. Biasanya kan gak gitu. Kalau sudah disebut-sebut panci tersinggung gitu biasanya gitu ya. Nah tapi kalau patung Buddha ini kan yang tersinggung ya umat Buddha semua gitu dengan segala propaganda dan provokasi ini gitu. Nah ini Roy Suryo nggak sampai ke sana pemikirannya gitu. Ini kan mestinya dia sebagai mantan menteri, sebagai orang berpendidikan yang punya gelar bangsawan katanya gitu ya. Dia mestinya mikir gitu. Kalau ini menyinggung umat agama lain, mestinya nggak usah disebar. Ini kan jadi kayak misalkan gitu ya, di agama Kristen itu patung salib dengan muka Yesus misalkan gitu ya. Itu kalau diedit, itu kan menyinggung umat agama Kristen gitu. Di Islam misalkan kita nggak punya sesembahan yang real di depan mata, tapi kan juga kita bersujud itu memusatkan kepada Ka'bah gitu ya. Yang kita sucikan, yang kita hormati dan kita rindukan bersama, kita ingin ke sana gitu. Nah, misalkan nanti ada orang mengedit Ka'bah, ya adalah banyak lah gitu ya. Ini kan kita ikut tersinggung dan ikut terganggu gitu. Meskipun kita sabar, kita coba melupakan, gak ingin marah-marah, tapi kan kita ikut terganggu. Nah, Roy Suryo kan mestinya berpikir ke sana gitu. Bukan malah ikut menertawakan orang-orang yang menghina umat agama lain. Ini dia kemana sih pemikirannya? Gak nyampe pemikiran saya ke pemikiran Roy Suryo gitu. Kok bisa ya? Ada orang kayak gini. Apalagi dalam salah satu postingannya itu kan ada kalimatnya gitu ya. Igede hutang. Dibacanya itu seolah-olah gede hutang gitu. Seolah-olah dewa gede hutang gitu. Igede ini sendiri itu adalah nama kasta sudra di Bali. Dan dalam hal ini mestinya gitu ya. Ini nggak boleh lah dibuat mainan kayak gini. Jadi Roy Suryo itu nggak paham bahwa dalam satu meme itu nggak cuma menertawakan Pak Jokowi, tapi juga ngejekin umat Buddha dan ngejekin warga Bali secara keseluruhan gitu. Yang kasta sudra ini. Tapi sama Roy Suryo disebar. Aneh bagi saya gitu. Dia kan memegang gelar Kanjeng Raden Mas Temenggung. Mestinya kan dia seorang bangsawan itu mestinya lebih berwibawa, lebih bijaksana pemikirannya, lebih maju ke depan gitu. Bukan malah lebih buruk daripada rakyat jelata kayak saya. Ya kalau kayak gini kan Roy Suryo ini di bawah saya, jauh lah di bawah saya gitu. Jauh banget. Di bawah kaki masih jauh, masih ke bawah lagi gitu. Iya loh. Dia nggak nyadar. Maka dalam hal ini gitu ya, dalam kesimpulan saya, ini kan memang sudah ada yang mau melaporkan setelah ini ya, umat Buddha akan melaporkan, ada juga dari himpunan mahasiswa Buddhis juga akan melaporkan, ya banyaklah orang akan melaporkan. Tapi dalam kesimpulan saya, ini penghinaan terhadap tiga orang gitu ya, 3 kelompok gitu. Presiden Jokowi, dia ketika menghina Presiden Jokowi ya otomatis dia menghina Presiden Indonesia, karena ini kan satu kesatuan gitu ya. Dan saya sebagai orang Indonesia, saya ikut tersinggung dan ikut marah dengan hal ini. Tapi karena dalam hukum kita itu yang melaporkan harus orang yang terkait gitu ya, harus Pak Jokowi langsung, maka dalam hal ini kayaknya Pak Jokowi nggak akan melaporkan gitu ya. Karena banyaklah pekerjaan Pak Jokowi daripada ngurusin Roy Suryo ini gitu ya. Tapi umat Buddha
ini pasti ada yang melaporkan. Pasti ada. Dan yang lain lagi gitu ya. Masyarakat Bali juga bisa melaporkan dalam hal ini. Bisa mestinya gitu, karena sudah melecehkan nama dari kasta sudra di Bali. Ya mungkin Roy Suryo dengan segala pemikirannya, dengan segala backup, yang sebagai mantan menteri, punya ajudan dan sebagainya, merasa kebal hukum ya, gitu ya. Ya silahkan aja gitu. Silahkan aja Anda merasa kebal hukum, karena mungkin sebelumnya kasusnya soal editan video Menteri Agama yang mengatakan azan disamakan dengan suara anjing, itu kemudian dipotong-potong sama Roy Suryo, itu nggak diproses sama kepolisian gitu ya. Padahal kasusnya ini sama kayak Buniani sebenarnya keparahannya gitu. Cuma karena masyarakat NU itu pemaaf, nggak suka demo-demo gitu ya, diem aja, dan Gus Yakut juga nggak ada pengarahan masa ke Roy Suryo gitu, akhirnya nggak ada demo dan nggak diproses hukum. Tapi kali ini gitu ya, kali ini untuk kasus ini kan kepolisian sudah dapat tuh laporan yang dulu soal Menteri Gus Yakut gitu ya. Ini kalau ada lagi, ada laporan lagi, Roy Suryo bikin masalah lagi, saya yakin dia pasti dipenjara, yakin sekali gitu. Udahlah, terserah siapa sekuat-kuatnya backingan Roy Suryo, siapa deh, SBY, AHY, terserah. Gak peduli kita. Kalau sudah melakukan pelecehan terhadap unsur-unsur agama seperti ini, SARA gitu ya, ini pasti gampang masuknya. Pasti gampang. Dan saya gak ngerti deh gitu, bagaimana seorang menteri, mantan menteri gitu ya, punya pemikiran yang seburuk itu. Dan yang patut disalahkan dalam hal ini ya Pak SBY. Sebagai orang yang mengangkat Roy Suryo sebagai menteri dulu. Ya memang Roy Suryo sudah mengundurkan diri dari Partai Demokrat, sudah nggak ada keterkaitan dengan Pak SBY gitu ya. Tapi mestinya kan SBY sebagai pribadi yang mengangkat Roy Suryo sebagai menteri itu punya tanggung jawab moral gitu. Ngelihat kelakuan Roy Suryo hari ini, mestinya kan Pak SBY ikut turun tangan, ikut negur Roy Suryo. Jangan gitulah jadi orang gitu. Mestinya kan nggak gitu. Apa jangan-jangan masih sama, satu visi satu misi? Ya mestinya ditegur gitu, diajari gitu. Meskipun sudah bukan orang partai, sudah bukan bawahannya Pak SBY, tapi kan dia termasuk orang yang mengangkat Roy Suryo dulu gitu. Yang menjadikan Roy Suryo ini punya jabatan di Indonesia. Yang bikin malu di satu Indonesia hari ini. Ya salahnya SBY gitu. Dan selain itu kalau kita mau bicara soal candi gitu ya, kita kan selalu ingat sama Borobudur. Hambalang. Ya Borobudur juga candi gitu ya. Ya meskipun Hambalang itu bukan candi, tapi entah gimana ceritanya teringat-ingat seolah-olah candi gitu. Candi Hambalang gitu orang bilang gitu ya. Nah, Roy Suryo juga sama. Meskipun sudah keluar dari Partai Demokrat, tapi kita ingatnya dia ini orang Demokrat. Jadi kalau Pak SBY membiarkan Roy Suryo bermanuver seperti ini gitu ya, yang semakin hari semakin liar, semakin mengejek banyak orang, mengejek umat beragama lain gitu ya. Ini ujung-ujungnya yang rugi ya AHY SBY sendiri gitu. Yang rugi ya kalian semua nantinya. Ya tapi terserah kalian gitu, mau menegur atau enggak kepada Roy Suryo. Tapi pesan saya kepada Roy Suryo ke depan gitu ya, dan kepada Pak SBY gitu ya, kalau enggak mau menegur, maka keributan-keributan ini akan terus berlangsung. Ini baru 2022 loh ini. Ini jerang 2023, 2024. Kalau Roy Suryo masih dibiarkan berkeliaran seperti ini, saya sangat yakin, sangat-sangat yakin akan memudahkan kita untuk menyungsepkan Partai Demokrat. Ya karena kalau Roy Suryo nggak dipenjara gitu ya, ini Demokrat makin hancur nih ke depan, makin hancur. Apalagi Roy Suryo misalkan ke depan mau maju jadi caleg dari Partai Demokrat lagi, wah. Cocok itu, saya dukung lah. Jadi harapan saya Roy Suryo ini dilaporin aja gitu ya, nggak usah dipenjara, nggak apa-apa gitu ya. Biarkan dia menertawakan dirinya sendiri, membuka aib-aibnya sendiri gitu. Karena kalau orang lain yang berbicara soal Roy Suryo, kita kan kadang nggak percaya gitu. Tapi kalau Roy Suryo sendiri yang nge-tweet, yang berbicara, kita kan akhirnya tahu, oh memang kayak gitu orangnya. Iya kan? Jadi ya udahlah, laporin nggak apa-apa, tapi jangan dipenjara gitu. Biar semakin hari semakin aneh. Ya kecuali kalau misalkan sebagian orang sudah merasa
sangat tersinggung gitu ya, umat Buddha sangat tersinggung, atau warga Bali sangat-sangat tersinggung dengan Raul Suryo, ya nggak apa-apa lah, silahkan aja di penjara. Soal Demokrat nanti kita urusin sendiri. Bisa, masih bisa kita nyungsepin sendiri. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.